Udah, bisa kita mulai? Bisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Opi Papriastuti, saya mahasiswa dari Prodi Teknik Informatika Universitas Wahid Hasim Semarang. Di sini saya sebagai moderator pada acara seminar yang bertemakan sistem pendeteksi tinggi air yang akan disampaikan oleh Ahmad Zaini. Pada Ahmad Zaini, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaini, saya mahasiswa Teknik Informatika Universitas Wahid Hasim Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendeteksi tinggi air kontrol otomatis pintu pompa air, seperti itu. Nah, apa sih itu sistem pendeteksi tinggi air? Nah, untuk yang pertama itu sistem pendeteksi tinggi air kontrol otomatis pintu pompa air ini adalah sistem pendeteksi yang menggunakan mikrokontroler Arduino yang dihubungkan dengan teknologi IoT. Nah, di sini yang akan membuat pembaca data akan lebih tepat dan luas. Sistem ini juga langsung mengubah objek yang terhubung berubah dari sensor pasif menjadi mesin pembelajaran data yang akan dikirimkan ke dalam bentuk sistem informasi dan sebagai bentuk pesan peringatan yang nantinya akan memudahkan pihak BNPB, Badan Penanggulangan Nasional Bencana, dalam menerima informasi serta akan dalam mudah melakukan analisa-analisa untuk menanggulangi mengenai banjir rob seperti itu. Next. Nah, untuk pola apa sih yang kita gunakan dalam pembuatan sistem ini? Nah, untuk pola yang digunakan dalam sistem ini yaitu adalah kita menggunakan pola sistem client server. Nah, kenapa kok kita menggunakan sistem client server? Yang pertama yaitu mengenai satu informasi. Di sini sistem akan memberikan informasi kepada admin dan masyarakat yang mengakses website. Kemudian yang kedua yaitu akses data. Kemudian dalam mengakses data dari jarak yang jauh yang ada di lapangan oleh admin. Jadi di sini admin tidak perlu mengakses data itu langsung turun ke lapangan seperti itu. Jadi admin hanya perlu dari kantor untuk mengakses data yang di lapangan, yang di bendungan seperti itu. Yang ketiga adanya monitoring. Kemudian user dalam memantau informasi yang diberikan dari website tersebut. Yang keempat yaitu adanya sistem peringatan yang terhubung langsung ke WhatsApp Dinas Badan Penanggulangan Bencana. Nah, untuk dari sisi kliennya sendiri yaitu yang pertama adanya informasi yang disediakan oleh server bisa diakses melalui website. Yang kedua, klien dapat mengakses informasi seperti berita terkini, diagram wilayah, kemudian informasi tinggi air, serta kontak penting ketika ada banjir rob melalui website seperti itu. Yang ketiga, serta klien dapat memonitoring tinggi air dan mengakses informasi dari rumah. Jadi warga tidak perlu ini apakah banjir rob kita datang langsung ke bendungan untuk melihat atau memantau, tidak perlu. Jadi adanya sistem ini warga bisa memantau tinggi air, debit air itu dari rumah seperti itu. Kemudian dari sisi server sendiri yaitu yang pertama memberikan kemudahan kepada dinas dalam menanggulangi informasi data serta adanya sistem peringatan yang dibroadcast-kan langsung ke WhatsApp Dinas Badan Penanggulangan Bencana seperti itu. Yang kedua, tersedianya beberapa pilihan informasi kepada klien. Yang ketiga, adanya sistem histori debit tinggi air yang bisa dijadikan bahan analisa seperti itu. Nah, untuk kelebihan sendiri dari sistem ini yaitu yang pertama yaitu adanya informasi. Nah, kemudian dalam mengakses informasi mengenai banjir rob. Yang kedua yaitu adanya histori debit air. Dengan adanya histori debit air memudahkan BNPB dalam membuat analisa dalam membantu pekerjaan agar lebih efektif. Yang ketiga yaitu peringatan dini, adanya sistem peringatan yang banjir rob untuk
untuk yang dibroadcastkan langsung ke WhatsApp BNPB setempat untuk penanggulangan bencana banjir rob seperti itu. Nah, yang terus berikutnya yaitu informasi yang dapat diakses di website itu apa saja seperti itu. Yang pertama berita terkini. Berita terkini yaitu terkait dengan kegiatan Dinas PUPR dalam mencegah terjadinya banjir rob. Informasi apa sajakah yang ada di berita terkini yang ada di website itu nanti yang memperbarui itu dari Dinas PUPR seperti itu. Kemudian adanya diagram wilayah pemantauan terdampak banjir rob secara persentase itu yang yang wilayah yang terdampak banjir rob itu daerah mana saja seperti itu. Kemudian adanya informasi tinggi air. Nah, di sini informasi tinggi air, debit air ini yaitu sesuai dengan wilayah yang dimasukkan user. Jadi wilayah tinggi air semisal di Kaligawe itu ketinggian air ketika banjir rob itu berapa seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu adanya kontak penting, kontak darurat yang bisa dihubungi ketika sewaktu-waktu terjadinya banjir rob seperti itu. Berikutnya yaitu adalah diagram use case. Nah, diagram use case ini adalah alur bagaimana dari admin untuk mengakses website tersebut. Nah, dari admin ini sendiri, admin harus login terlebih dahulu untuk dapat mengelola semua proses yang ada di sistem seperti itu. Mulai dari tadi mengakses berita, dalam mengupload berita, kemudian memperbarui informasi, itu dilakukan oleh admin. Admin harus login terlebih dahulu. Nah, dikarenakan data yang ada di dalam ini adalah data penting, sehingga tidak semua pengguna sistem dapat mengelolanya. Kemudian untuk sisi kliennya sendiri yaitu diagram ini memodelkan proses antara aktor klien dalam menggunakan sistem informasi ini dengan use case melihat informasi data banjir rob, kemudian informasi, tabel informasi, kemudian serta kontak penting yang dapat dihubungi seperti itu. Nah, jadi sisi klien ini hanya dapat intinya dapat memantau saja informasi apakah yang tersedia di website tersebut seperti itu. Nah, banjir rob, berikut sistem informasi tinggi air, kontrol otomatis pintu pompa air. Mungkin terima kasih dari kelompok kami, Zaini dan Mbak Wafifah. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas apa yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Mbak Wafifah, monggo. Ya, baik. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan, Mas Zaini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, Mas Zaini. Oh iya, Mbak Fahma. Kemudahan apa yang bisa kita dapatkan dari sistem ini? Oh baik. Untuk kemudian yang kita beri yang bisa kemudian yang bisa diakses di website ini sendiri itu adanya informasi. Nah, yang pertama itu adanya informasi, ada 4 tadi, berita terkini, diagram wilayah, informasi tinggi air, serta kontak penting. Nah, ini di sini kita sudah termasuk kelebihan dari sistem kita, karena di sini adanya berita terkini yang memuat berita-berita terbaru, kemudian ada diagram wilayah mana saja yang terdampak banjir rob, kemudian adanya informasi tinggi air, semisal di Kaligawe itu tinggi banjir robnya itu berapa, kemudian di Genuk itu berapa, kemudian adanya kontak penting ketika sewaktu-waktu saat malam hari atau apa ada banjir rob, kita bisa langsung menghubungi kontak tersebut. Kemudian adanya sistem histori debit air. Nah, dengan adanya sistem histori debit air ini sendiri, yaitu akan memudahkan dinas dinas terkait untuk dapat menganalisa kapan terjadinya banjir rob dengan updatean satu jam secara berkala dari informasi yang di lapangan seperti itu. Jadi semisal tinggi air 50 cm kemudian naik 60 cm, apakah indikator-indikator ini memungkinkan untuk terjadinya banjir rob seperti itu. Kemudian adanya sistem peringatan. Nah, di sini sistem peringatan itu sendiri nantinya ini ketika banjir rob sudah meluap, nah sistem ini akan langsung memberikan informasi ke website, dan yang kedua yaitu langsung memberikan informasi langsung broadcast ke WhatsApp BNPB atau BPBD setempat seperti itu, Mbak. Terus ini bagaimana cara kerja sistemnya? Nah, untuk cara kerja sistemnya sendiri yaitu
karena kita terhubung dengan IoT untuk sistem kerjanya, yaitu ketika dalam ketinggian sekian 50 cm, maka pintu pompa air itu akan terbuka secara otomatis seperti itu, Mbak. Pintu pompa itu akan terbuka secara otomatis, air sekian naik, maka nanti akan mengirimkan informasi seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kembalikan ke Mbak moderator. Oke, baik. Terima kasih Mas Zainiun. Semoga di seminar sistem ini bisa makin berkembang dan maju ya, Mas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.